Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang persamaan kuadrat, khususnya permasalahan tentang akar-akar. Akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke ya? Nah, nanti kita bahas satu soal aja agar kalian paham cara menyelesaikan permasalahan tentang akar-akar persamaan kuadrat. Oke? Nah, perhatikan soalnya ya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat ditambah P dikurangi 3X ditambah P ditambah X sama dengan 0, gitu ya. Nah, jika 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan 5/3, tentukan nilai P kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke ya, ini adalah tentang permasalahan jumlah dan selisih akar-akar, gitu ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Jika kita punya ini ya, persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akar-akar X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan perkalian akar-akar atau X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan 5/3. Nah, kita harus menentukan dulu apa? Jumlah dan selisih akar-akar dulu. Perhatikan kalau ada bentuk seperti ini penjumlahan, maka kita samakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya kita jadikan X1 X2. Maka pembilangnya untuk yang ini 1/X1 itu pembilangnya menjadi X2. Kemudian yang 1/X2 itu pembilangnya menjadi X1. Gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Sama dengan 5/3. Sekarang kita satukan aja. Sehingga menjadi X1 ditambah X2 ya. Ini per X1 X2 itu sama dengan 5/3. Nah, perhatikan di sini ada pembilang, ada penyebut ya. Nah, jika ada pembilangnya sama dengan 5, penyebut 3, maka bisa kita pecah aja. Kita pecah menjadi berapa? X1 plus X2 sama dengan 5. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan 3. Berarti kita memperoleh apa? Jumlah akar-akar dan apa? Hasil kali akar-akar. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal lagi ya. Persamaannya perhatikan. X kuadrat ditambah P dikurangi 3X ditambah P ditambah X. Ingat di situ ada A, B, C. Maka kita peroleh A-nya sama dengan berapa? 1 ya. Kemudian B-nya P dikurangi 3X. Kemudian C-nya adalah P plus X. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat ini, penjumlahan ini ya, akar-akar dan perkalian akar-akar untuk menentukan apa? Nilai P dan X-nya. Oke ya. Nah, sekarang yang jumlah dulu. X1 ditambah X2 sama dengan 5. Kita tahu bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Nah, berarti X1 ditambah X2 kita ganti minus B per A. Kita masukkan aja. Minus B-nya tadi berapa? P dikurangi 3X. A-nya sama dengan 1. Sehingga menjadi minus P dikurangi 3X per 1. Itu sama dengan 5. Nah, sehingga kita sederhanakan aja berapa? P dikurangi 3X sama dengan minus 5. Gitu ya. Nah, ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian perhatikan yang perkalian akar-akar. X1 dikali X2 sama dengan 3. X1, X2 itu kan sama dengan C per A. Nah, C-nya tadi P plus Q ya. Nah, sehingga diperoleh apa? P plus Q per 1 sama dengan 3. Maka kita peroleh P plus Q sama dengan 3. Oke, paham? Nah, berarti kita memperoleh dua persamaan ini ya, yang nantinya kita akan menemukan apa? Nilai P dan Q. Oke ya, lanjut. Nah, perhatikan. Coba ingat lagi, kita punya persamaan pertama tadi apa? P dikurangi 3X sama dengan minus 5, sementara P ditambah X sama dengan 3. Itu persamaan ya. Kalau kita gabungkan itu menjadi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, jadi untuk menentukan nilai P dan Q, maka kita menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Nah, kita gunakan cara apa yang paling mudah? Coba kita gunakan cara
eliminasi ya, menentukan nilai X dengan cara eliminasi. Oke, persamaan pertama tadi P dikurangi 3X sama dengan minus 5, P ditambah X sama dengan 3. Coba kita kurangi dengan cara eliminasi ya. Menjadi berapa? P-nya kan habis dikurangi, sehingga yang X itu menjadi minus 4X, gitu ya. Minus 3 dikurangi 1 X ya, menjadi minus 4X. Minus 5 dikurangi 3 itu minus 8. Oke ya. Nah, sehingga kita peroleh berapa? Minus 4X sama dengan 8. Sama dengan minus 8, berarti kalau X itu sama dengan minus 8, kita bagi dengan minus 4, sama dengan 2. Berarti kita peroleh apa? X sama dengan 2. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai P dengan cara substitusikan X sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan ini ya. Bebas, persamaan pertama boleh, persamaan kedua boleh. Nah, kalau ini saya masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu P plus X sama dengan 3. Oke, sehingga X-nya kita ganti 2, menjadi P ditambah 2 sama dengan 3. Akhirnya ketemu P sama dengan 1. Gitu ya. Nah, mudah sekali ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai P kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita tinggal masukkan aja, P-nya itu 1, X-nya 2. Sehingga 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah minus 3. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nilai P kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan atau adalah minus 3. Gitu ya. Oke. Mudah sekali. Ya, demikianlah tutorial tentang akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.